Saya Buruk 70 Denpasar. Suara kreativitas Hits banget. Siang Sobat Kreatif. Ya siang Catul. Hari ini ada Kara dan juga Rati. Iya, yang bakal nemenin kamu nih Sobat Kreatif seperti biasa di Remaja Berprestasi. Yes, edisi 5 Februari 2017 sampai jam 12 siang nanti. Siang Sobat Kreatif. Iya, apa kabar ya kalian semua Sobat Kreatif? Pastinya karena hari ini kan hari Minggu ya. Jadi cuacanya juga cerah. Itu cocok untuk jalan-jalan sebenarnya. Iya, setelah berhari-hari kemarin tuh hujan ya Kar. Iya benar. Untungnya sekarang cerah loh. Dari kemarin sih lebih tepatnya ya. Oh iya, lebih kemarin dari kemarin. Iya benar. Jadi gimana ya untuk yang mungkin hari ini semangat mau nyuci kali, mau jemur baju. Iya, yang punya cucian bisa dikeluarin ya sekarang. Iya benar banget. Tapi berkah banget kayaknya ya dari kemarin-kemarin kita dapat hujan kayak gitu. Mungkin bersangkutan atau berkaitan tentang Imlek gitu nggak sih, iya, Rati? Mungkin ya bisa jadi. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Oke, semoga aja sih dengan adanya hujan kemarin itu menjadi pertanda bahwa bakalan banyak rezeki untuk kita semua. Amin. Dan pastinya Sobat Kreatif di Remaja Berprestasi kali ini seperti biasa bakalan ada narasumber yang bakalan berbagi pengalamannya ataupun juga berbagi inspirasi juga untuk kita semua ya. Iya, dan sekarang ini kita sudah hadir satu orang narasumber kita. Yes. Nah, biasanya dua kan. Jadi Iya, sekarang bener. spesial nih. Hari ini satu gitu. Sendiri aja. Sendiri aja. Nah, ini dia ada IKD Pras Setiawan dari SMA 2 Tabanan. Kita sapa dulu ya. Halo Pras. Hai kakak-kakak. Halo Pras, apa kabar kamu? Baik. Baik ya. Baik ya. Sekarang Pras kesibukannya apa nih? Kalau sekarang sih mungkin persiapan ujian sih ya. Kan udah kelas 3 kan. Banyak ujian. Terus yang mau deket ini kan UASBN, terus ujian sekolah, terus UN. Terus kalau udah lulus kan ada juga ujian kan, ujian nyari kampus itu kan, seperti SBMPTN itu. Jadi kesibukannya mungkin belajar untuk menyiapkan itu sih, menyiapkan materi-materi, terus latihan untuk ujian. Belajar dan belajar. Oke, jadi Pras ini Sobat Kreatif, jadi prestasinya lumayan banyak ya. Jadi Pras ini selain sering menjadi juara umum di sekolahnya, Pras ini juga sering menjuarai di bidang Olimpiade Sains gitu. Nah, sekarang kita bakal ngobrol seru ya sama Pras nih Sobat Kreatif. Dan buat kamu yang pengen konsenin, jangan lupa stay tune dan bisa live on, mungkin bisa streaming juga ya. Streaming atau mungkin telepon lewat mana Kara? Boleh. Jadi kalau misalkan kamu pengen ikutan gabung di Zona On Air, langsung aja Sobat Kreatif telepon di 0361265403 pakai passwordnya Suara Kreativitas, atau bisa langsung aja kirim SMS di 089686320227. Jangan lupa pakai format ya, ketik nama kamu, spasi alamat kamu, terus pertanyaan kamu untuk Pras di siang hari ini. Yes. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ya, kita ngobrol sama Pras. Jadi, kita mau tanya nih sama Pras. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Pras, Pras sendiri itu mulai sejak kapan sih senang mengikuti lomba Olimpiade? Sejak SD kalau nggak salah sih. SD? SD, iya. SD kelas berapa tuh? Kelas 5. Kelas 5. Ya. Oke. Nah, itu awalnya langsung ikut lomba Olimpiade atau gimana tuh? Awalnya ikut lomba apa sih waktu kelas 5 SD? Oke, jadi gini sih. Dulu kalau nggak salah itu pada kelas 1 kalau nggak salah, saya itu lihat di TV kan ada talk show itu kan, yang narasumbernya itu dari juara Olimpiade itu. Nah terus oleh karena itu saya tertarik aja gitu. Gimana sih Olimpiade itu, dan penasaran. Nah pada waktu kelas 5 SD dapat tuh kesempatan diikutin tuh Olimpiade sama waktu itu Pak Kepseknya itu. Kalau nggak salah itu Olimpiade Matematika di tingkat kecamatan pada saat itu sih. Oke, langsung ikut akhirnya seperti itu. Iya, langsung. Itu gimana ceritanya? Ditawarin gitu, anak-anak ada yang mau ikutan lomba nggak? Kayak gitu atau gimana tuh? Enggak sih. Pada saat itu ditunjukkan, dicari mana sih yang cocok gitu. Oh gitu. Tapi agak
asal tunjuk juga sih. Pada saat itu juga belum siap ngerti. juga. Aku tahu momen yang kayak gitu, aku tahu sumpah. Kaget bener pada saat itu. Nah, jadi asal tunjuk gitu dan pas kebetulan pras yang dipilih. Betul. Oke. Wah itu ini Prasnya keren banget Sobat Kreatif ya, karena emang dia dari SD udah terjun ikutan lomba ini itulah, dan yang pertama itu matematika lagi gitu kan. Iya kan. Oke, keren banget. Terus akhirnya setelah kamu ikutan di SD berkelanjutan gitu ya sampai sekarang ya? Iya benar, berlanjut sampai sekarang sih. Bener. Oh gitu. Nah itu kan waktu SD itu pras olimpiade itu olimpiade matematika. Nah itu sampai sekarang olimpiade yang diikuti itu lebih banyak olimpiade apa tuh? Kalau sekarang lebih fokus ke olimpiade geografi sih. Sejak SMP dulu kan. Pindah dulu ke olimpiade IPS, terus di SMA malah geografi sekarang. Geografi. Wow. Nah, kalau boleh tahu tuh kenapa sih Pras tertarik buat ikut olimpiade geografi, atau mungkin apa sih yang tertarik di bidang geografi itu? Oke, sebenarnya sih dulu pas kelas 10 ya, saya itu diterjunin sama guru saya di sekolah. Kan dulu guru itu ngadain ulangan harian lah gitu ceritanya. Terus dijanjiin gitu kalau nanti ada yang memenuhi syarat atau nilainya bagus, bisa deh gini ikut klub geografi di sekolah gitu. Nah pada saat itu ternyata dapat nilai yang cukup bagus sehingga diajak deh sama gurunya ikut terjun di geografi jadinya. Oh gitu. Wah, jadi karena nilainya sendiri juga ya. Tapi balik lagi nih, sebelum kita nanti bakal tanya-tanya mengenai lomba geografi yang pernah kamu ikuti, dan juga tadi sempat bilang ya bahwa si Pras ini sempat mengikuti lomba cerdas cermat juga Sobat Kreatif. Iya. Keren. Iya, Jadi kalau dari diri kamu sendiri nih Pras, kamu emang tertarik sama geografi? Tertarik sih, kalau dulu belum sih. Kalau sekarang udah tertarik Kak. Oh gitu, karena ikutan olimpiade ini kah? Iya karena gitu. Baiklah kalau begitu Sobat Kreatif, kamu jangan kemana-mana karena kita mau break dulu. Nanti kita bakal tanya lagi sama si Pras ya. Sobat Kreatif, sekarang kita masih di Remaja Berprestasi. Dan sekarang udah jam 11:30 siang aja ya. Dan kita masih bareng Pras nih Sobat Kreatif. Dan tadi kita udah ngobrol ya sama Pras soal gimana sih awal ketertarikan Pras itu untuk mengikuti olimpiade geografi gitu. Benar. Nah sekarang kita bakal tanya lagi nih sama Pras ya. Nah sebelum selain ikut olimpiade geografi, Pras ini juga pernah mengikuti lomba cerdas cermat gitu ya. Nah itu gimana sih awalnya Pras dari olimpiade geografi ke cerdas cermat? Nah itu gimana ceritanya? Oke. Dulu gini sih, pas kan selesai lomba olimpiade sains kabupaten kan. Pas itu tanggal 18 Februari kalau nggak salah itu pada saat sebelum Kuningan. Nah pas selesai itu kan pas sudah minggu kedepannya lah gitu, dipanggil tuh ke aula, terus dikasih gini dah sosialisasi tentang 4 pilar gitu. 4 pilar kebangsaan itu apa sih, terus dikasih dah ini ada UD kan, 4 pilar itu ada UD, terus UD 1945 deh, terus ada Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Nah karena hal itulah ya saya merasa tertarik aja sih gitu, ingin coba dan gimana sih sensasi atau atmosfer ikut LCC itu. Kalau lihat-lihat di TV kan gini seru gitu. Jadi ya saya putuskan ikut deh gitu. Tapi ngomongin tentang si Pras ya, ternyata dia ini memang gampang terhasut gitu kan dari lomba Olimpiade dia cuma ngeliatin orang yang diwawancara, nih kayak seru deh Olimpiade. Terus tertarik gitu dia tertarik dan ikutan, dan akhirnya sukses juga. Dan lomba cerdas cermat juga gitu ya. Tapi ini lama-lama dia tertarik loh pengen jadi presenter atau penyiar kayak kita ya. Bisa jadi ya presenter. Siapa tahu kan dia langsung siaran di sini ya. Oke, kalau boleh tahu tuh sisi yang sempat Pras ikut itu bidang apa sih? Atau mungkin geografi atau secara umum? Ini apanya, geografinya? Lomba cerdas cermatnya yang kalau lomba cerdas cermat itu agak ke PKN sedikit sih. Oh, lebih ke PKN. Tentang itu dah 4 pilar kebangsaan itu. Materinya itu Undang-Undang Dasar 1945, terus Bhinneka Tunggal Ika itu, terus ada TAP MPR lagi, terus dan yang lain-lainnya deh. Dan materinya tersebut harus dipelajari dan dihafal, dan itu agak membuat
pusing kepala. Iya benar. Tapi lomba cerdas cermat yang paling terakhir kamu ikuti itu kapan tuh dan di mana? Oh, kalau yang terakhir itu di Undiksa, itu cerdas cermat sejarah. Sejarah? Sejarah Indonesia? Sejarah Indonesia? Sejarah Indonesia dan dunia. Apa? luar biasa ya. Indonesia aja banyak gitu kan, apalagi dunia kayak gitu. Oke, tapi kalau dari antara PKN dan juga sejarah ataupun juga lomba cerdas cermat yang pernah kamu ikuti, yang paling keingat atau paling mengesanin gitu loh bagi kamu, itu yang mana tuh? Kalau yang paling ngesanin sih banyak sih, Kak. Tapi yang paling itu OSN, Olimpiade Sains Nasional 2016 itu yang di Palembang sama LCC 4 pilar itu dah. Nah, jadi kenapa sih OSN itu mengesankan gitu? Jadi gini sih, karena OSN kan gini, yang ikut tuh dari banyak daerah lah di Indonesia itu. Jadi bisa ketemu dan sharing-sharing, terus juga merasakan atmosfer persaingan yang juga sangat luar biasa di OSN gitu. Dan juga merasakan menjadi seorang geografer itu. Asik. Gimana ya? Ya karena pada saat itu disuruh praktek gitu, Kak. Disuruh praktek buat memetakan suatu tempat kalau nggak salah. Oh, contohnya gimana tuh? Contohnya gimana? Memetakan suatu tempat, apa yang kamu petakan? Oke, kan dulu di gini kan tempatnya itu di Kompleks Stadion Jakabaring Palembang kan. Terus dikasih tuh udah gini citra satelit terus sama koordinat. Nah, tugas kita itu kan nyari koordinat tersebut. Terus karena udah dapat koordinat itu di mana letaknya gitu, terus dihubungin dah. Terus dapat suatu daerah. Nah, daerah tersebutlah yang kita akan petakan dan buat rencana kira-kira daerah tersebut cocoknya buat apa sih, dibangun apa sih gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Oke, keren banget. Aduh, ada koordinatnya itu yang bujur timur, lintang selatan. Kalau lihat globo tuh pengen pusing gitu. Tapi ya udah namanya suka kan, enak-enak aja gitu kan? Iya, enak-enak banget. Oke, enak banget. Seru ternyata itu kan. Walaupun nggak bisa sebenarnya. Nekat banget, keren. Oke, tapi ngobrol soal tadi Pras bilang kalau Pras sempat mengikuti OSN di Palembang gitu ya. Nah, itu gimana tuh hasil dari mengikuti OSN kemarin? Gimana hasilnya? Kalau hasil sih ya cukup memuaskan sih ya. Walaupun nggak dapat juara sih, tapi pengalaman yang didapatkan itu luar biasa itu. Dan apa lagi ya? Terus mendapat ilmu-ilmu baru lah itu. Terus merasa ini tuh yang jadi geografer itu merasakan gimana sih geografer itu. Terus karena ikut itu jadi tahu deh gitu. Jadi semakin tertarik aja sih ke geografi jadinya. Walaupun susah. Tapi kalau boleh tahu, Pras sendiri itu perwakilan dari Bali sendiri atau gimana ke Palembang? Kalau untuk geografi itu sendiri, tapi untuk mapel-mapel lain ada sih. Yang dari Bali itu jumlahnya 24 orang dan dibagi dari 9 mata pelajaran. Dan untuk geografi cuma 1 orang. Oke, tapi termasuk hebat ya Karya. Keren banget, luar biasa. Dan sekarang ngomongin tentang LCC kamu nih, yang 4 pilar itu di mana diadainnya? Kalau LCC itu diadain di Distrik Provinsi Bali gitu. Oke, itu yang mengikuti siapa aja? SMA se-Bali kah? Yang ikut itu ya SMA se-Bali, tapi di seleksi dulu dari kabupaten, Kak. Oh gitu, diseleksi dulu dari kabupaten. Dan kamu mewakili Tabanan berarti ya? Iya, benar, Kak. Wah, keren. Dan yang bikin kamu sampai keinget banget dan juga mengesankan karena apa? Palingan karena kebersamaan kita lah di sana. Kan kita itu sebagai tim sana kan, satu tim itu jumlah 10 orang. Nah, pada saat pembinaan atau belajar itu kita itu selalu sama-sama sama teman satu tim itu. Terus bahkan rela ngorbanin pelajaran di sekolah. Jadi pelajaran di sekolah kita tukar dengan latihan-latihan LCC itu dah. Dan kita siapkan itu 1,5 bulan kalau nggak salah itu. Oke, 1,5 bulan ya. Oke, tapi kalau lomba LCC yang tentang apa sih 4 pilar gitu, berarti kamu harus ngapalin yang kayak isi gini ya,
undang-undang kah, atau kayak misalkan jelaskan latar belakang pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ditangani oleh presiden yang menjadi kewenangan DPR, kayak gitu-gitu nggak sih? Oke, itu enggak ya? Oh bukan. Salah cari sobat kreatif, salah cari karena di Google. Ini mungkin lebih ke gini aja Kak, ke isi dari undang-undang dasar itu sih. Oh gitu. Kan ditanyain aman sobat kreatif. Enggak kayak tadi aku tanya. Tadi itu karena nyari di mana tuh? Cari di Google. Contoh soal lomba LCC PKN kayak gitu, langsung keluar kayak gitu. Sumpah nih aku baca seriusan gak nih? Aduh, itu dari pertanyaannya aja tuh udah pusing gitu baca. Iya udah pusing gitu ya. Tapi keren banget nih karena memang si Pras ini adalah sosok yang gimana ya, cepat untuk pengen tahu gitu loh, dan juga pengen coba gitu. Iya. Anak muda zaman sekarang kan udah aja dia ngeliat sesuatu yang menyenangkan, tapi kalau mau dicoba pikir-pikir lagi, bisa nggak sih kayak gitu, bisa nggak sih kayak gitu. Nah, tapi kalau Pras ini dia langsung gas gitu. langsung gas ya, tancap gas ya. Oke, kalau gitu setelah ini kita bakal tanya-tanya lagi sama Pras, yang dimana tadi sempat bilang ya bahwa kamu sempat ngorbanin waktu belajar kamu dan sebagainya. Dan kita juga bakal tanya nih soal Pras, apa sih sebenarnya motivasi Pras buat mengikuti perlombaan gitu ya? Oke. Kita balik lagi ya, tepatnya di Remaja Berprestasi. Iya, masih bersama Pras nih, sama kita berdua ya. Dan tadi kita sudah ngobrol banyak banget sama Pras tentang pengalamannya dia soal lomba dan juga LCC. Dan sekarang kita bakal tanya lagi nih sama Pras. Nah, Pras, kalau dari banyak pengalamannya Pras nih mengikuti lomba, pasti ada jatuh bangun gitu kan, Pras. Nah, apa sih sebenarnya motivasi Pras itu untuk masih tetap ikut berlomba, Pras? Oke, kalau motivasi sih pasti ada yang dari dalam diri dan di luar sih ya. Kalau dari diri sendiri itu sih pengennya mengembangkan diri gitu. Itu aja. Terus yang dari luar itu kan ada dorong-dorongan dari guru juga kan Pak. Terus dari orang tua juga pingin membahagiakan orang tua itu. Terus juga ingin mengharumkan lah nama sekolah yang kita dan yang saya mengabdi di sana. Asik. Jadi pokoknya pengen yang terbaik untuk kamu dan juga lingkungan kamu kayak gitu ya. Iya. Oke. Kalau Pras sendiri tuh punya role model nggak sih? Apa? Punya role model atau mungkin seseorang yang dipanuti seperti itu? Kalau yang yang Pras jadikan seperti mungkin. semangat gitu. Contoh panutan kayak gitu. Kalau panutan sih pastinya ya orang tua sendiri dulu lah. Contohnya bapak itu. Bapak kan juga bekerja di pariwisata jadi wira swasta, pengusaha genteng. Nah gini aja kagum sama dia gitu. Walaupun sekarang kan musim hujan juga Kak, produksi gininya juga ya sekarang menurun, tapi tetap berusaha. Dan itu juga membuat saya terus gini sih, terus tersengat agar mengikuti usaha dan gininya keinginan dia. Oke. Oh gitu. Emang keinginan bapak kamu apa emang? Keinginannya adalah selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Asik. Bapak kamu lagi dengerin nggak? Nggak tahu juga sih Kak, mungkin sedang kerja. Oke, yang pasti Sobat Kreatif kita balik lagi tentang cara dari Pras untuk mengatur kegiatannya antara sekolah, berlomba dan juga untuk keluarga ya. Iya benar. Gimana caranya kamu biasanya? Kalau ngatur waktu sih. Jadi gini, kan saya itu sekolah dari jam 7 ya sampai jam 2. Sampai jam 2 siang. Nah, itu saya lakuin dari Senin sampai Sabtu. Nah, setelah itu kan pasti ada pembinaan lah, lomba-lomba itu seperti Geo dan LCC itu. Nah, karena jujur saya nggak sanggup memang untuk melaksanakan hal kedua itu dalam satu waktu. Jadi saya terpaksa ngorbanin waktu sekolah saya gitu. Jadi waktu sekolah saya tukar dengan belajar LCC itu, terus sorenya belajar Geo gitu. Oh gitu. Itu sehari berarti dengan beda materi? Sehari. Aduh, ya ampun. Nah, tapi kalau misalkan anak SMA ini kan biasanya masih pengen jalan-jalan dan sebagainya. Pasti kamu ngeluangin juga dong sama teman-teman kamu? Iya sih, tapi
palingan pada saat liburan aja sih Kak. Oh gitu. Oke. Kalau masih sekolah itu ya fokus ke sana aja dulu deh. Wis, Oke. gila. Tapi kalau malam minggu tuh pernah nggak sih hangout gitu? Aha. Ya. Iya. Dia Kan malu. kadang jenuh juga sih. Iya, benar. Belajar gitu terus ya pengen lah gini waktu untuk senang-senang juga gitu. Oke. Kemana deh boleh gitu. Oke, kalau begitu cara ngilangin jenuh ala si Pras gimana dong? Untuk ngilangin jenuhnya. Jadi gini kan, saya ini kan orangnya agak mood-moodan gitu sih Oh, Kak. gitu. Apabila nih mood saya ini beda, kan pasti belajarnya pasti malas gitu. Setengah-setengah ya. Setengah-setengah banget. Nah apabila moodnya bagus, pasti belajarnya itu menggebu-gebu gitu Kak. Maksimal. Jadi biar selalu belajarnya semangat, jadi ya harus moodnya selalu baik dong gitu. Nah dengan agar selalu baik, saya sering gini sih nonton hal-hal yang berbau komedi gitu, seperti yang di komedian gitu, film-film komedi gitu Kak. Baik Indonesia, luar negeri kayak gitu ya. Lokal juga Kak. Oh, lokal juga. Iya. Oh iya, Bali-Bali lah Iya, Bali-Bali gitu ya. juga. Jadi supaya refreshing gitu ya. Oke, yang penting bisa bikin ketawa aja dulu sejenak, langsung mood jadi up lagi ya. Oh gitu, ternyata sobat kreatif ya. Oke deh, kalau gitu sebelum nanti kita bakal ke segmen terakhir, mau tanya tentang tips ataupun juga trik untuk sobat kreatif yang pengen seperti Pras. Kira-kira kalau dari Pras sendiri ada gini nggak sih, mungkin sesuatu yang diingat ketika lomba atau gitu, mungkin ada hal lucu gitu kan yang hal lucu atau hal yang paling berkesan. mungkin pernah dapat pertanyaan yang wah aneh banget nih atau gimana gitu. Pada Kak, saat pengalaman ya. berlomba. Kalau hal unik ada sih Kak. Waktu itu pas OSN di Palembang kan itu 7 hari kan. Nah lombanya itu kan cuma 2 hari. Nah sisanya kan jalan-jalan gitu Kak. Nah pada saat jalan itu saya gini diajak nonton bioskop gitu. Nah nonton bioskop di sanalah yang nonton bioskop di Palembang itu ada nonton yang pertama saya. Nah dari sejak saya lahir sampai sebelum SN itu saya belum pernah gini nonton bioskop. Nah uniknya saya nonton bioskop itu di daerah lain malah, bukan di Bali gitu. Oh gitu. Ya si Pras ya, bukannya apa sih nonton di sini yang harga tiketnya dari 60 jadi 30.000. Iya. Iya kan, di jalan mana Tamrin itu kan. Dia malah di luar kota malah nonton. Jadi hal itu yang bikin Yang dia paling berkesan ya. berkesan ya. Oke, setelah si single Karmin dengan labelnya Sugar, sobat kreatif, kita bakal balik lagi di segmen terakhir. Jadi kamu jangan kemana-mana. Pancarluaskan dari kawasan metropolis Hayamburuk 70 Denpasar. Semangat Yes. kreativitas. Hits banget. Yeay. Oke, sobat kreatif, untuk kamu yang pengen tahu ya ala-ala dari si Pras untuk mungkin menjadi sosok yang memang selain dia itu masih muda, Iya. terus prestasinya juga banyak. Caranya gimana nih Pras biar kayak kamu untuk sobat kreatif yang ada di rumah? Oke. Jadi saya punya tips dikit sih. Yang pertama itu cari dulu sih. Cari atau kenali dulu minat dan bakat kita. Sebenarnya kita itu suka apa sih gitu. Misalnya kita udah dapet, saya suka ini nih gitu. Nah, selanjutnya pasti ya kembangkan gitu. Kembangkan apa yang kita suka itu. Mungkin bisa dengan ikut klub-klub apa gitu, misalnya kita suka bola nih gitu. Jadi cara ngembanginnya ya latihan bola gitu. Nah terus yang ketiga itu baru eksekusinya, atau kita itu ikut lomba deh gitu. Ikut lomba, misalnya kalau saya kan suka geo, ya ikut lomba geo gitu. Untuk mengetes sih dari sampai di mana sih kemampuan kita gitu sih. Oh gitu, Oke, jadi tes dulu sampai di mana kemampuan kita sehingga kita tahu gitu ya, di mana bakat kita ya. Oke, luar biasa, keren banget. Mungkin yang terakhir ada yang mau disampaikan untuk sobat kreatif untuk semangat lagi? Oke deh, untuk sahabat kreatif semua yang denger mungkin lagi di rumah atau di mana, terutama saya sampaikan ke para siswan ya yang udah kelas 3 nih. Kan ujian udah di depan mata nih istilahnya. Jadi pesan saya teruslah belajar.
dan usahalah buat ngasilin yang terbaik lah gitu, buat diri sendiri atau buat siapa aja lah, buat sekolah juga. Ya pokoknya buat diri dulu, kita puas baru kita puaskan orang lain. Itu aja sih. Oke. dia langsung kayak shock sendiri gitu Sobat Kreatif. Pokoknya all the best gitu ya buat diri sendiri dan juga lingkungannya. Luar biasa, keren banget. Jadi sekali lagi kita berdua ucapin terima kasih banyak untuk Pras yang sudah hadir. Terima kasih buat Pras. Oke, sama-sama Kak. Yes, dan juga sudah berbagi inspirasi untuk kita untuk siang hari ini ya. Iya, dan juga kita mau ngucapin terima kasih nih buat gerakan komunitas Sadar Sehat yang sudah mensupport program remaja berprestasi Prodo dan Pasar yang untuk berbagi hal-hal positif agar dapat memotivasi Sobat Kreatif supaya terus berprestasi. Nah juga buat Sobat Kreatif nih yang mungkin ketinggalan buat konseling kita dari tadi, mungkin bisa bisa dengerin ulang siaran kita melalui website www.sadarsehat.org. Oke, kalau begitu Karadia dan juga Ratih pamit dulu ya dari acara Remaja Berprestasi. Sampai jumpa minggu depan.